otot, apa yang terlintas di pikiran kalian? Pasti seperti ini. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya otot itu bukan harus besar di sini, lantas ini baru kalian katakan otot. Tidak ya. Jadi bahasa sehari-harinya, otot itu sama dengan daging, ya. Nah, satu hal yang menarik dari otot, otot ini selalu bekerja. Ketika kita tidur, bahkan pingsan, tidak sadar diri, otot ini selalu bekerja. Jadi otot itu bisa bekerja di bawah alam sadar kita. Ya, selain otot yang bisa kita gerakkan secara sadar, ya, atau sering disebut namanya otot volunteer, misalnya seperti ini. Ketika saya gerakkan jari saya, nah ini saya lakukan secara sadar. Dan dari tadi saya berbicara itu juga saya lakukan secara sadar. Jadi otot volunteer lah yang berperan di situ. Tapi ada juga otot yang tanpa kita perintah pun dia akan selalu bekerja. Nah, ini nanti namanya otot involunteer. Misalnya nih, ketika kita bernafas, ketika darah dipompakan ke seluruh tubuh, ya, jadi itu yang berperan adalah otot involunteer. Coba bayangkan, seandainya otot involunteer harus diperintah otak. Nah, ketika kita tiba-tiba lupa atau tertidur, bahaya kan? Lupa bernafas dong, ya kan? Nah, jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai jenis jaringan otot. Apa saja jaringan otot, bagaimana ciri-cirinya, dan terletak di mana saja, ya, hari ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Langsung saja kalian lihat pembahasannya dalam video berikut ini. Alright. Mari kita bahas struktur dan fungsi jaringan hewan berikut, yaitu jaringan otot. Apa ya jaringan otot? Kamu tahu? Jaringan otot adalah jaringan yang terdiri atas serabut-serabut otot atau yang disebut dengan miofibril yang tersusun atas sel-sel otot yang dibungkus oleh membran sarkolema dan di dalamnya berisi sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Serat atau serabut otot yaitu miofibril terdiri atas satuan-satuan yang lebih kecil, disebut namanya miofilamen. Miofilamen tebal itu nanti mengandung miosin dan miofilamen tipis nanti mengandung aktin. Jadi aktin dan miosin menyebabkan sel otot bersifat kontraktil. Pada setiap miofibril terdapat beberapa unit pita gelap dan pita terang yang disebut dengan sarkomer. Nah, jaringan otot ini berfungsi sebagai alat gerak aktif dan terdapat pada anggota gerak maupun organ-organ dalam tubuh. Berdasarkan struktur dan cara kerjanya, maka jaringan otot dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, bagaimana perbedaan ketiganya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas yaitu otot polos. Ya, dinamakan otot polos ya karena ototnya polos. Bukan berarti ototnya nggak tahu apa-apa ya. Otot polos berbentuk gelendong. Nah, gelendong itu seperti apa ya? Jadi nanti bagian ujungnya meruncing dan bagian tengahnya membesar ya. Kemudian otot polos ini termasuk ke dalam jenis otot otonom. Otonom itu artinya bekerja sendiri. Jadi tanpa diperintah otak, dia dapat bekerja sendiri. Coba kamu tebak, kira-kira ada di mana ya otot polos? Betul sekali. Otot polos biasanya melapisi organ-organ dalam di tubuh seperti dinding usus, pembuluh darah sampai dinding rahim wanita ya. Ya bayangin aja kalau dia nggak kerja, kalau nggak kita perintahkan, kan repot ya. Harus mikir gimana caranya untuk mengalirkan darah ke tubuh, harus mikir gimana caranya proses penyerapan sari-sari makanan yang baru saja kamu makan. Repot kan? Nah itulah dia keunikan otot polos. Nah sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri otot polos. Ciri-ciri otot polos adalah sebagai berikut. 1. Bentuknya gelendong dengan kedua ujung meruncing. 2. Hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. 3. Kontraksi otot polos sangat lambat dan lama tetapi tidak mudah lelah. 4. Gerakannya tidak disadari atau tidak menuruti kehendak kita sehingga disebut otot involunteer atau otonom. Artinya saraf tak sadar ya. 5. Otot polos terdapat pada alat-alat tubuh bagian dalam sehingga disebut juga otot viscera. Misalnya pada pembuluh darah,
pembuluh limfa, saluran pencernaan, kandung kemih, saluran pernapasan, bahkan hampir semua pada organ dalam tubuh ya, kecuali jantung. Otot polos berfungsi untuk memberikan gerakan di luar kemauan seperti gerakan makanan pada saluran pencernaan. Nah, jenis otot yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka. Nah, ini letaknya menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Dalam kehidupan sehari-hari, jaringan otot rangka dikenal sebagai daging. Jaringan otot rangka berwarna merah muda karena mengandung pigmen di dalam serat-seratnya dan memiliki banyak pembuluh darah. Lalu kenapa disebut lurik? Kamu tahu? Ya, karena otot ini punya semacam pola serat bergaris, yaitu semacam pola warna terang dan gelap. Otot lurik merupakan otot yang volunteer, artinya kita harus secara sadar untuk menggerakkan si otot ini. Sekarang kita lihat apa saja yang menjadi ciri-ciri dari otot lurik. Ciri-cirinya adalah 1. Bentuknya silindris, panjang, punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. 2. Inti sel banyak dan berada di bagian tepi. 3. Termasuk otot volunteer, artinya harus bekerja dengan kesadaran. 4. Mampu bekerja keras dan cepat tetapi mudah lelah. 5. Selain pada rangka, otot lurik juga terdapat di lidah, bibir, kelopak mata, perut, pipi. Nah, otot ini dapat bertambah besar akibat latihan ya, karena terjadi penebalan pada serat-serat otot atau hipertrofi. Jadi bukan karena bertambah banyaknya serat otot ya. Oke, kita sampai di jaringan otot yang ketiga yaitu jaringan otot jantung. Otot ini hanya terdapat di jantung sehingga disebut otot jantung. Otot jantung ini otot yang istimewa ya. Ya, jadi seperti yang dibahas di awal, jadi otot jantung ini akan terus bekerja meskipun kita tidak sadar. Jadi walaupun otak kita tidak menyuruhnya untuk bekerja, tapi si otot jantung ini akan tetap melakukan kerjanya untuk bekerja dan bergerak. Ya kalau tidak, coba bayangkan, jantung kita akan berhenti dong, ya kan? Nah, kalau begitu kita lihat dulu ciri-ciri otot jantung. Ciri-cirinya 1. Bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Percabangan di ujung sel jantung disebut sinsitium. 2. Inti sel banyak dan terletak di tengah. 3. Hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran atau disebut juga dengan involunteer atau otonom. 4. Kontraksinya kuat dan berirama dan tidak pernah lelah. 5. Mempunyai garis melintang. Jadi, struktur otot jantung menyerupai otot lurik, sedangkan sifatnya menyerupai otot polos. Serat otot jantung berwarna kecoklatan karena mengandung banyak endapan pigmen lipofuksin. Sel otot jantung pada atrium berukuran lebih kecil daripada sel otot jantung pada ventrikel. Pada permukaan dalam jantung terdapat sel khusus berukuran lebih besar dan lebih tebal disebut serat Purkinje. Serat Purkinje ini berperan dalam sistem penghantar rangsangan. Oke, ini dia rangkuman perbedaan antara otot polos, otot jantung, dan otot lurik yang tadi sudah kita bahas ya. Baiklah, itu dia tadi penjelasan mengenai berbagai jenis jaringan otot. Jadi tadi jaringan otot itu ada 3. Yang pertama adalah otot polos, kedua tadi adalah otot lurik atau otot rangka, yang terakhir tadi adalah otot jantung. Nah, bagaimana ciri-cirinya dan terdapat di mana tadi semua sudah dijelaskan dalam video ya. Nah, kalau untuk mekanisme kerja otot itu akan kita bahas pada pokok bahasan berikutnya, yaitu sistem gerak. Ya, jadi materi kita pada hari ini sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya, masih di jaringan hewan. Ya, oh ya, jangan lupa. Terima kasih dan tetap semangat.